Salah satunya adalah di perahu apa ini Pak? Ada namanya gak perahunya? Perahu doa ibu. Perahu doa ibu. Nah, sudah Pasir. dari Tanjung Pasir dengan Bapak siapa Pak? Naman Pak. Naman. Pak Naman hari ini ikut bantu bongkar ya Pak? Alhamdulillah, karena saya juga merasa diresahkan, jadi ikut peserta. Kita seperti kapal keguyuban, kita tarik aja semua biar habis. Wih, udah banyak Pak yang ditarik Pak? Alhamdulillah, sudah dari pagi tuh narikin, dari tadi tuh. Susah gak Pak nariknya? Wah, alhamdulillahnya susahnya minta ampun. Masa Pak? Udah kedalamannya 3 meter itu nancapnya. Oh, udah ketancap dalam Pak ya? Iya. Kalau pengen saya sih yang nyabut tuh yang matok, Bu. Iya, makanya. Ini malahan udah susah nelayan. Nah, tuh jaring saya sampai hancur. Wah, kenapa Pak? Itu kena bambu. Kalau saya taruh di sini kan ini tempat-tempat saya cari ikan di sini. Malah susah kalau saya masuk keluar dari Tanjung Pasir, belok masuk itu solarnya juga 4-5 liter udah habis. Biasanya 1,5 liter juga nggak habis saya. Asli saya pribumi Tanjung Pasir. Saya yang jelas merasa dirugikan dengan adanya patok bambu ini. Pagar bambu ini. Pak, kalau proses pemasangannya Bapak lihat gak sih ada tukang yang kerja masangin? Itu paling enggak dia lebih dari 30 orang. Pemasangan Bapak pagar lihat ini. tuh, Pak, sendiri? Ya setiap hari saya lihat. Apa pagi, siang, sore? Dari pagi mulai sampai pagi sampai jam 12. Terus juga sore juga masih kerja. Oke. Tinggal tergantung cuacanya. Terus Bapak nanya nggak pas mereka kerja ini Ya kerjaan kan siapa sih, kalau punya siapa menurut sih? saya mah kan nggak tahu, Bu. Yang namanya kita masyarakat biasa ya. Saya mah nelayan kecil takut aja, Bu. Iya. Kalau udah begini saya nggak lebih berani. Iya. Begitu kan? Paling depan kalau udah kayak gini. Paling depan. Semangat lah. Banget. Harga mati. Tapi Pak, meskipun ini sudah dibongkar, menurut Bapak pelakunya Harus, Pak. Harus tanggung jawab lah. tetap tanggung jawab Pak ya? Iya, sebab merugikan masyarakat nelayan Tanjung Pasir sini. Itu sangat-sangat merugikan, jelas merugikan banget. Mereka yang pasang Seharusnya dia yang cabut. Nah, Gitu. jadi jangan berhenti hanya sampai proses Betul. pembongkaran ya Pak ya? Kami beruntung di sini sudah ada Lantamal 3 Jakarta, Brigjen TNI Marinir Angkatan Laut, Bapak Hari Indarto. Pak Hari, Jenderal, terima kasih sudah mau menerima kami kontroversi di sini. Pak Hari, kita sambil tanya-tanya ke Pak Hari soal bagaimana proses pembongkaran perdana Pak ya. Bisa dibilang perdana ya hari ini. Rencananya seperti apa, kesulitannya seperti apa, nanti Pak Hari tolong bisa jelaskan sedikit sebelum kita nanti. Boleh saya ikut nanti ke dalam Pak ya? Oke. Ya, terima kasih seperti yang disampaikan. Jadi apa yang kita laksanakan hari ini adalah bentuk aplikasi dari apa yang sudah kita laksanakan beberapa hari yang lalu. Dari hasil evaluasi, kenapa sekarang kita tingkatkan untuk jumlah personil dan material, ya, harapannya dari target 10 hari yang akan kita laksanakan tidak sampai ke 10 hari. Jadi hari pertama kita laksanakan itu 2,5 kilo. Perdana sekarang yang dikatakan perdana karena secara bersama-sama, jadi bukan hanya dari Angkatan Laut saja, tapi juga melibatkan unsur-unsur kemaritiman semuanya. Mulai dari Kabakamla, terus kemudian KKP sendiri, KPLP, kemudian Pol Airut juga akan kita libatkan di dalamnya. Dan kita sudah lihat di sini Pak, ini ada kendaraan tempur yang dari kemarin sudah disebut-sebut LVT ya Pak? Ya, LVT-7. 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 Ini adalah kendaraan tempur atau biasanya disingkat Rampur. Betul. Pak, boleh kami izin masuk ke dalam pengen lihat seperti apa? Monggo, silakan. Karena ini akan menjadi kendaraan andalan Pak ya? Ya, silakan. Andalan Kita untuk sambil bisa membongkar. naik. Oke. Ke Rampur. Ayo, banyak. Saya dulu. Oke. Kontroversi sudah berada di dalam kendaraan tempur Rampur LVT-7 yang digunakan oleh TNI Angkatan Laut untuk membongkar pagar laut yang ada di Kabupaten Tangerang. Seperti ini benar kami sedang ada di sini dan masih bersama dengan Bapak Lantamal 3 Jakarta, Brigjen Marinir TNI Angkatan Laut, Pak Hari Indarto. Pak Hari, kenapa sampai harus menurunkan Rampur seperti ini, Pak? Ya, jadi sesuai dengan hasil evaluasi yang sudah kita laksanakan pada saat pembongkaran yang pertama, Mbak. Jadi kita mengarahkan 2 takbut, harapannya mendapatkan hasil yang luar biasa untuk bisa mencabut itu. Tapi karena faktor cuaca, terus kemudian arus, kedalamannya sendiri tidak memungkinkan, 2
dua takbut itu tidak bisa dipakai. Akhirnya salah satu cara kita coba dengan adanya menggunakan LVT7 ini, Mbak. Ya. Apakah dengan LVT7 Pak, pagar-pagar bambu-bambu itu akan lebih banyak yang tercabut dan lebih cepat waktu yang akan digunakan, Pak? Ya, semoga sesuai dengan harapan. Karena dengan LVT7 ini kita gunakan, tenaga yang dipakai bukan hanya propeller saja, Mbak. Jadi pada saat kedangkalan tertentu, dia punya rantai untuk bisa menggerakkan. Jadi apapun itu, karena ini amfibi, bisa di laut, bisa di darat, jadi dua-duanya bisa kita pakai untuk bisa lebih mempercepat penarikan. Kami tunjukkan sedikit kepada pemirsa ya bahwa kami ini sedang berjalan dengan menggunakan LVT7 Rampur dari TNI Angkatan Laut. Ini amfibi yang harapannya adalah bisa mempercepat proses pembongkaran. Ditemani langsung oleh Lantamal 3 Jakarta, Bapak Brigjen Hari yang dari hari Sabtu. Sebenarnya Bapak sudah memimpin juga, ada 600 personil yang diturunkan untuk membongkar. Pak, kami tadi mewawancarai nelayan juga. Dan nelayan mereka berterima kasih kepada Presiden, kepada pemerintah, kepada TNI Angkatan Laut. Tapi ada selentingan seperti ini, Pak. Sebetulnya yang pasang ini bukan kami, tapi kami juga yang harus ikut membongkar. Kemana mereka yang memasangnya? Mereka seharusnya yang membongkar. Nah itu gimana, Pak? Nah, itu kami nggak mau terlalu jauh masuk ke ranah itu, Mbak. Jadi sepengamatan kami pada saat awal dari nelayan ada yang menyampaikan bahwasanya itu untuk budidaya kerang hijau. Masalah perizinan kami tidak mengarah ke arah sana, termasuk yang lain-lain. Jadi intinya ya apapun itu, Mbak, apapun itu nanti ke depan ini sebagai bahan evaluasi buat kita, gitu aja, Mbak. Pak, targetnya adalah 10 hari, tapi apakah sebetulnya optimis bisa lebih cepat dari itu, apalagi sudah menggunakan kendaraan tempur seperti ini? Terus terang sangat optimis, Mbak. Tapi satu hal yang tidak bisa kita hindari, cuaca, Mbak. Manakala cuaca tidak menentukan kita untuk turun ke laut, itu mungkin yang harus kita waspadai, Mbak. Target tetap 10 hari. Tapi satu hal yang bisa dijamin, nantinya pagar laut itu akan musnah ya, Pak? Harapan kita sama semua, Mbak. Begitu, Mbak. Terima kasih, Pak Hari. Sukses selalu, Pak. Dipersembahkan oleh Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.